Halo semuanya, welcome back to another episode of my video. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perbedaan antara kolokasia dan alokasia yang mungkin selama ini buat teman-teman bingung apa sih bedanya. Nah, untuk video kali ini aku akan memberikan penjelasan secara singkat dari perbedaan umbi, perbedaan media tanam, kemudian perbedaan bentuk daun dan sebagainya. Dan terakhir aku juga akan menjelaskan cara perawatan dari tanaman alokasia ataupun kolokasia. So, without any further ado, let's start it. Nah, pertama aku akan membahas dari segi form daun. Teman-teman, untuk kolokasia sendiri menurut aku memiliki form daun yang sama, tapi bedanya hanya di motif dan warna daun. Contohnya untuk kolokasia Black Beauty atau kolokasia esculenta illustris yang aku punya ini. Jadi, dia bentuk daunnya seperti ini ya. Kolokasia tuh hampir sama semua kayak gini bentuk daunnya. Dan dia motifnya untuk Black Beauty sendiri warnanya hitam dan kombinasi hijau di pinggiran ini. Nah, ini sebetulnya bisa full black gitu guys, tapi cuman karena sinar mataharinya mungkin kurang, jadi warnanya untuk warna hitamnya kurang maksimal. Tapi so far untuk kolokasia Mojito, kolokasia Black Coral ataupun kolokasia Black Magic, mereka memiliki form daun yang sama, tumbuhan juga sama, tapi perbedaannya hanya ada di motif. Tapi ada satu lagi kolokasia yang unik ya, namanya kolokasia teacup. Itu bentuk daunnya seperti corong atau mungkin orang lokal nyebutnya keladi corong. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kolokasia teacup yang bentuk daunnya naik ke atas. Tapi untuk kolokasia jenis lain, so far itu sama. Bentuk daunnya sama dan hanya bedanya di daun aja. Dan aku akan tampilkan beberapa gambar, videonya juga akan aku tampilkan beberapa jenis kolokasia di video aku. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas form daun dari alokasia. Kalau untuk alokasia sendiri, itu jenis daunnya lebih beragam dan juga bentuk daunnya itu banyak banget guys. Contohnya untuk alokasia dragon scale yang aku punya ini daunnya seperti ini ya. Bentuk daunnya nggak kayak kuping gajah karena dia nggak ngebelah di atas, tapi dia formnya lebih sangar gitu ya, karena tulangnya lebih tegas, warnanya lebih hijau gitu, jadi tengkorak daunnya jauh lebih terlihat. Tapi juga ada jenis-jenis alokasia yang daunnya juga sederhana, mungkin seperti ini. Ini adalah alokasia sanderiana yang daunnya sekilas kayak kuping gajah, tapi bedanya di pinggirannya ini gerigi, sama kayak alokasia amazonica, itu juga pinggirannya berigi. Kemudian juga akan aku tampilkan beberapa alokasia ya, bahwa alokasia itu banyak banget bentuk daunnya, lebih beragam dan tidak selaras dibandingkan dari kolokasia. Nah, itu mungkin buat penting teman-teman untuk membandingkan awal dari form daunnya. Kemudian yang paling unik adalah kalau untuk tanaman kolokasia itu adalah tanaman yang daunnya ada lilinnya, yang tidak bisa basah karena ada air gitu ya. Jadi kalau kalian semprot atau kena hujan tuh daunnya nggak basah. Ketika ada pepatah bilang seperti air di daun talas. Nah, kolokasia itu jenis talas guys. Jadi airnya itu dia nggak ngebasahin daunnya. Kalau dibandingkan dengan alokasia, nah itu air kalau kena daunnya jelas basah gitu loh. Dia daunnya basah dan nggak ada cairan ataupun lapisan lilinnya. Jadi seperti itu contoh ataupun karakteristik dari daunnya. Kalau kolokasia ada lapisan lilin, kalau alokasia tidak memiliki lapisan lilin. Itu yang membedakan. So, selanjutnya kita akan bahas dari segi umbi. Ngomongin masalah umbi, kalau untuk kolokasia sendiri memiliki umbi itu bentuknya sama seperti keladi guys. Jadi bentuknya itu bulat dan juga dia pisah gitu guys dari batangnya. Ada yang gabung tapi dia juga bisa misah gitu. Bentuknya kayak kentang atau mungkin kalau orang Jawa bilangnya bote ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk kolokasia itu sendiri, kolokasia itu ada yang bilang tanaman umbinya bisa dimakan, tapi ada yang nggak bisa dimakan. Jadi nggak semua umbi kolokasia itu bisa dimakan. Ini masih rumor ya, masih riset gitu, karena ya aku belum membuktikan sendiri gitu. Tapi kalau untuk kolokasia yang untuk konsumsi atau talas itu emang bisa dimakan. Tapi kalau untuk kolokasia Black Beauty yang aku tampilkan tadi, itu ada rumor katanya umbinya itu beracun, nggak bisa dimakan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kolokasia yang motifnya bagus, itu kadang hati-hati ya gitu, perlu diriset lagi apakah itu beracun apa enggak. Dibandingkan dengan kolokasia, alokasia itu memiliki
bonggol ya namanya, bukan umbi. Bonggol itu lebih ukurannya memanjang, nggak bulat gitu kayak keladi ataupun umbi talas gitu, karena mereka hidupnya itu seperti apa namanya, kayak kalau kalian tahu tuh kayak kunyit atau kayak lengkuas gitu guys. Jadi bonggolnya itu memanjang dan juga nanti di situ ada mata tunasnya. Nah biasanya ada petani ataupun para ini ya penjual gitu memperbanyak alokasia itu dari bonggolnya gitu, beli bonggolan per kilo gitu. Nah mereka biasanya tanam itu kayak ditanam aja di media poros dan itu bisa tumbuh. Nah jadi buat teman-teman yang bingung untuk beli bonggol ataupun nanti mau memperbanyak tanaman alokasi ataupun kolokasi dari bonggol, nah itu benar-benar diperhatikan di bonggolnya. Kalau bonggolnya bulat, karakteristiknya bulat kayak kentang, itu namanya kolokasia atau keladi ya. Tapi kalau untuk alokasia sendiri itu bonggolnya memanjang seperti kunyit ataupun lengkuas. Masih ngomongin bonggol, nah tadi kan aku beberapa kali nyebutin kalau bonggol alokasia, kolokasia, dan juga kaladium gitu kan. Nah untuk kolokasia dan kaladium itu bonggolnya hampir sama guys ya, tapi mereka beda jenis gitu. Nah untuk penjelasan lebih detail aku jelaskan di video selanjutnya persamaan dan perbedaan dari kolokasia dan kaladium. Tapi kalau untuk karakteristik bonggol itu mereka sama ya, bulat dan juga mereka kayak kentang gitu. Beda banget kalau di compare dengan alokasia yang memanjang. Ngomongin media tanam, nah untuk kolokasia, kita bahas kolokasia dulu ya. Kolokasia itu memiliki karakteristik media tanam yang basah ya atau becek. Kalau kalian lihat di persawahan ataupun mungkin di kebun, di ladang yang emang dia itu tanahnya becek ya kayak lumpur, itu kolokasia itu hidupnya jauh lebih subur guys. Jadi kalau teman-teman ngelihat, oh di sawah tuh banyak banget berarti mas kolokasia, oh banyak banget keladi yang disebut orang-orang keladi. Lah iya itu adalah jenis kolokasia yang ketika disiram pakai air dia nggak basah. Karena mereka karakteristiknya suka ya hidup ataupun berkembang biak di tanah atau media yang becek kayak gitu. Ada beberapa orang yang menanam kolokasia itu di pot yang nggak ada lubangnya ya. Jadi kayak pot gerabah ataupun pot plastik yang dia bisa nahan air, kemudian ditambah ada ikan-ikannya gitu kan, ditaruh di kolam ataupun taruh apa, memang dia tahan dan gak gampang busuk. Tapi untuk kolokasia itu sendiri kalau ditanam di tanah pun sebenarnya bisa ya, tanah biasa campuran sekam ataupun campuran tanah bisa, cuman harus dijaga kelembapannya. Jadi sering-sering disiram, kemudian kalau udah kering dikit disiram gitu. Teman-teman nggak perlu takut tanamannya busuk ataupun apa gitu, karena emang sikap ataupun karakteristik dari tanamannya itu emang kuat air kayak gitu. Nah dibandingkan dengan alokasia ini beda banget guys media tanamnya. Kayak sumpama dragon scale ini ya, ini itu aku trial error. Jadi pertama kan aku nggak tahu ya, aku pakai tanah sama sekam, ternyata busuk. Aku pakai sekam bakar, ternyata sekam bakar juga nggak support. Akhirnya aku ganti media tanam lumut ya. Setelah aku riset, ternyata moss atau living moss lumut itu adalah salah satu media tanam yang baik untuk dragon scale karena dia asalnya dari hutan, karena emang lembab ya. Kemudian juga jarang ada sinar matahari, dia suka kelembapan. Nah dia jauh lebih subur, daunnya tegak kayak gini. Dulu daunnya nggak tegak kayak gini, dia turun gitu guys. Dan juga dapat disimpulkan kalau untuk alokasia itu menyukai media tanam yang poros. Contohnya seperti sekam bakar, lumut, sekam mentah juga bisa, sekam fermentasi ataupun pakai daun bambu kering itu juga ada. Kemudian ada yang pakai living moss itu juga bisa. Apa ya, intinya medianya itu yang enggak teken gitu loh guys, karena dia itu akarnya lebih suka bebas gitu di dalam. Maksudnya untuk pergerakan akarnya itu suka yang berongga dan bebas. Tapi kalau dia ditanam di media yang padat, media yang becek tadi kayak kolokasia, itu pasti bonggolnya akan membusuk dan dia akan stres, malah mati kayak gitu. Nah buat teman-teman yang punya alokasia, diperhatikan media tanamnya harus poros, nggak terlalu banyak air dan sirkulasi udaranya jelas. Tapi kalau teman-teman punya kolokasia itu nggak bandel banget, maksudnya ya ditaruh di pot ataupun ditaruh di kolam ataupun ditaruh di toples kaleng yang airnya nggak jalan, nggak keluar, itu it's okay karena emang dari segi karakteristiknya sendiri kolokasia suka media tanam yang basah dan berair kayak gitu. Nah itu tadi penjelasan dari aku mengenai perbedaan kolokasia dan alokasia.
dari form daun, kemudian bentuk umbi, dan juga media tanam. Nah, untuk lengkapnya dari nama Latin, kemudian dari beberapa fakta akan aku tuliskan lengkap di description box biar videonya nggak lama-lama. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada video ataupun ada request yang masih bingung perbedaan antara tanaman ini dan itu, kalian bisa komen aja di kolom komentar dan nanti akan aku bahas di video selanjutnya. So, thank you so much for watching and don't forget to subscribe karena subscribe itu gratis. Dukung aku untuk membuat video-video tentang tanaman yang lainnya. Dan teman-teman, stay safe, stay healthy, dan see you on my next video. Bye-bye.